Hai semua, selamat datang di channel Dapur Diana. Di video kali ini aku mau bikin sajian istimewa kaldu kikil khas Madura. Nah, ini khususnya kaldu khas batang-batang, kaldunya Big Siti yang letaknya ada di Jenangger. Ini tuh enak banget teman-teman, dan ini tuh laris manis-manis banget ya kalau di kampungku, karena rasanya bener-bener seenak itu. Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja yuk kita buat sama-sama. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Langkah pertama, sediakan sebanyak 250 gram kacang hijau, dan ini udah aku rendam selama kurang lebih 1 jam. Kemudian selanjutnya di sini ada tulang belulang daging sapi. Nah, ini masih ada daging-daging yang menempel, dan ini juga udah dipotong-potong ya teman-teman. Untuk daging sapinya kita potong dadu dan kecil-kecil, kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini sengaja dipotong kecil-kecil biar nanti matangnya sempurna dan prosesnya juga cepat ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada daun bawang, dan daun bawangnya ini udah dipotong-potong, nanti akan kita goreng terlebih dahulu ya. Untuk bumbu-bumbunya simple banget. Di sini ada bawang merah, kemudian kencur, bawang putih, jahe, dan juga kemiri. Nah, nanti akan aku cantumkan di deskripsi box ya teman-teman. Ini akan kita blender dengan ditambah sebanyak 75 ml air. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah aku blender kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan masak kacang hijaunya. Ini dimasak dengan 500 ml air. Nah, ini akan kita masak menggunakan metode 530 730 ya teman-teman. Ini udah aku masak selama 5 menit dan ini udah mendidih. Kemudian kita tutup kembali, lalu matikan api kompornya. Kemudian ini akan kita diamkan selama 30 menit ya teman-teman. Setelah 30 menit, nah ini airnya udah mulai berubah dan ini udah mulai merekah gitu ya untuk kacang hijaunya. Jadi kalau kita pakai proses 5 menit dimasak kemudian didiamkan selama 30 menit, ini akan mempercepat. Kemudian ini udah aku masak lagi selama 7 menit. Nah, ini udah mulai banyak yang merekah ya teman-teman. Ini udah 7 menit aku masak dan ini juga udah mendidih dari tadi. Selanjutnya tutup dan matikan api kompornya, lalu diamkan lagi selama 30 menit ya. Setelah 30 menit, ini kacang hijaunya sudah merekah dengan sempurna dan ini sudah siap kita gunakan. Jadi metode memasak seperti ini benar-benar hemat gas ya teman-teman. Cuman butuh waktu 12 menit aja. Langkah selanjutnya, panaskan minyak, kemudian masukkan potongan daun bawang yang udah tadi kita sediakan di awal. Ini akan kita goreng sampai warna daun bawangnya ini coklat kehitaman ya teman-teman, tapi nggak sampai gosong. Nah, ini kira-kira 5 menitan gitu. Kalau udah berwarna coklat kehitaman seperti ini, boleh langsung diangkat. Ini nggak gosong ya teman-teman, memang tekstur daun bawang kalau kita goreng agak lama dia warnanya seperti ini. Sisa minyaknya kita gunakan untuk menumis bawang merah dan bawang putih. Nah, ini karena bekas menggoreng daun bawang jadi dia berbusa. Sebenarnya boleh diganti ya teman-teman untuk minyaknya, tapi di sini karena aku pengen aromanya makin sedap karena bekas menggoreng daun bawang tadi, jadi aku pakai minyak yang sama aja. Nah, karena ini nggak kelihatan, jadi kita tandain aja kalau aroma bawang merah dan bawang putihnya udah kecium, langsung aja masukin bumbu-bumbu yang udah tadi kita blender. Nah, kalau bumbunya udah dimasukin, nanti busa-busanya ini akan hilang ya teman-teman. Ini akan kita tumis sampai bumbunya benar-benar tanak. Nah, ini udah sekitar 5 menit aku tumis. Kalau minyaknya udah kelihatan seperti ini, boleh langsung kita masukkan tulang belulang. Ini di pinggiran tulang belulangnya masih menempel daging-daging ya teman-teman. Jadi nanti ketika dikonsumsi ini enak banget. Lalu tambahkan potongan daging. Nah, ini dagingnya aku potong kecil-kecil biar proses memasaknya ini lebih cepat dan dia bisa matang dengan sempurna ya. Ini kita tumis.
Untuk seasoningnya di sini aku menggunakan 1 saset Masako. Ini aku gunakan yang rasa sapi, kita gunakan keseluruhan. Kemudian tambahkan merica bubuk atau lada. Ini sesuai selera. Di sini aku gunakan sekitar setengah sendok teh. Lalu penyedap, ini boleh di skip. Tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir. Lalu kemudian ini kita tumis sebentar ya teman-teman. Untuk takaran bumbunya bisa ditambah atau dikurangi sesuai selera masing-masing. Nah, ini aku tambahin garam sedikit lagi. Kemudian di sini aku tambahkan air, jadi airnya aku masukkan ke dalam blender biar sisa-sisa bumbu yang melekat di dinding-dinding kaca blender itu tidak terbuang ya teman-teman. Kemudian ini kita masak sampai airnya mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini ya, kemudian kita akan tambahkan potongan daun bawang. Nah, ini untuk menambah citra rasa ya teman-teman. Sebenarnya ini boleh di skip, tapi aku sarankan kita pakai karena kalau kita menggunakan irisan atau potongan daun bawang ini aromanya makin enak. Nah, kalau daun bawangnya udah layu dan tidak mengambang di permukaan, kemudian masukkan kacang hijau yang udah tadi kita kukus di awal. Nah, ini kacang hijaunya udah merekah ya teman-teman. Jadi kalau pakai metode masaknya seperti ini akan benar-benar hemat gas dan hemat waktu ya. Nah, kemudian ini kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, nah di sini aku tambahkan cabai ya teman-teman. Jadi cabai ini sebenarnya cuma seasoning aja. Ini bisa dimasak terpisah, tapi karena aku mau hemat gas, jadi aku masukkan ke dalam kaldunya. Dan ini tidak mempengaruhi tekstur rasa dari kaldunya ya teman-teman, karena cabainya ini utuh. Nah, ini udah sekitar 5 menit aku masak dan cabainya ini juga udah mulai layu. Nah, ini kalau mau diulek terpisah, cabainya boleh diangkat ya teman-teman. Tapi di sini aku mau cabainya nanti dihidangkan sekaligus dengan kaldunya, jadi nggak perlu lagi diulek gitu. Jadi dibiarkan aja seperti ini. Nah, selanjutnya di sini aku tambahkan potongan daun bawang yang udah tadi kita goreng di awal. Nah, ini kalau resep aslinya potongan daun bawang ini dimasukkan ketika kaldunya mau dinikmati atau dihidangkan. Di sini karena aku gorengnya banyak, jadi separuh bagian aku masukkan ketika proses masak seperti ini, biar aromanya makin enak dan tercium. Kemudian selanjutnya di sini aku tambahkan bakso daging. Nah, ini sebenarnya tidak ada dalam resep ya teman-teman. Jadi kaldu daging atau kaldu kikil itu biasanya dinikmati dengan lontong, tapi karena di sini nggak ada lontong, jadi aku gunakan bakso daging sapi. Untuk resep tutorialnya bisa kalian lihat di video aku sebelumnya. Nah, ini baksonya kita masak sekitar 1-2 menit aja, nggak usah lama-lama karena baksonya ini kan udah mateng ya teman-teman. Jadi nggak perlu kita masak terlalu lama biar nggak lembek nanti teksturnya. Nah, ini kalau udah mendidih boleh langsung dimatikan api kompornya. Dan cabai-cabainya ini boleh diangkat terpisah lalu diulek ya teman-teman. Nah, tapi kali ini aku bakalan sajikan seperti ini aja tanpa diulek. Langsung dinikmati aja biar pedesnya makin berasa. Nah, selanjutnya siapkan mangkuk dan kita akan hidangkan kaldu daging sapi kurban khas Madura. Ini khas kaldunya Big City kalau di Batang-Batang ya teman-teman. Bagi kalian yang belum pernah mengolah kacang hijau menjadi kaldu seperti ini, kalian wajib banget coba karena ini tuh rasanya enak banget, dijamin kalian gak akan menyesal karena bener-bener seenak itu ya teman-teman. Ini tuh aromanya bener-bener enak ya. Aku berasa kayak pulang kampung gitu teman-teman. Biasanya kalau aku pulang kampung ke Batang-Batang di Madura itu selalu menikmati kaldu Big City. Nah, ini tekstur dan warnanya sama persis seperti ini, rasanya enak banget. Tapi dia dinikmati dengan lontong. Nah, aku udah nggak sabar lagi teman-teman, langsung aja ini aku ambil secukupnya ke dalam mangkuk.
Nah, sekali lagi ya teman-teman, untuk cabenya ini boleh disajikan dalam keadaan sudah diulek ya teman-teman. Nah, karena aku mau citra rasa yang berbeda, jadi aku mau nikmatin seperti ini aja. Untuk seasoningnya di sini aku tambahkan kecap manis. Jadi ini persis banget ya seperti kaldu Big City yang ada di batang-batang. Lalu tambahkan potongan daun bawang yang udah digoreng dan juga keripik pangsit. Nah, ini kita aduk-aduk. Biasanya kalau di Madura ini dinikmatinya menggunakan lontong dan juga kerupuk ya teman-teman. Karena nggak ada lontong, jadi di sini aku ganti menggunakan kaldu, bakso maksudnya, bakso daging sapi kurban yang kemarin aku bikin. Nah, ini aku tambahin kecap lagi tadi. Ini aku mau langsung aku nikmatin seperti ini ya, cabenya dalam keadaan bulat-bulat seperti ini. Bismillah. Enak banget teman-teman. Aku berasa pulang kampung. Jadi biasanya kalau aku pulang kampung, aku tuh selalu makan kaldu Big City. Enak banget, dan itu biasanya pakai lontong dan kerupuk. Ini aku pakai bakso daging. Rasanya makin enak dan makin top. Enak banget teman-teman. Kalian wajib coba, dijamin insya Allah tidak akan menyesal karena benar-benar seenak ini. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa.